Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilofar Amir Adnan dengan stambuk N101181065. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako angkatan tahun 2018. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan manajemen pasien, di mana pada pemeriksaan kali ini kita menggunakan alat dan bahan yang ada pada meja saya, di mana ada stetoskop, ada termogan, ada alat tensi, dan ada SpO2 atau oximeter. Di sini saya menggunakan tensi digital dikarenakan untuk tensi saya tidak memiliki tensi air raksa. Dan saya menggunakan termogan dikarenakan ini masih masa pandemi dan saya tidak memiliki termometer manual. Baik, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan pasien dengan keluhan coronavirus disease 19, di mana pada pemeriksaan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan SpO2, melakukan pemeriksaan suhu, melakukan pemeriksaan tekanan darah, dan beberapa pemeriksaan penunjang lainnya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, silakan duduk Ibu. Apakah posisi duduknya sudah nyaman Ibu? Sudah dok. Baik, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Andini. Ibu Andini, usianya berapa Ibu? 20. 20 tahun. Ibu tinggalnya di mana Ibu, alamatnya? Di Tondo. Di Tondo, Jalan Soekarno-Hatta ya Ibu ya? Iya. Apakah Ibu sudah menikah? Belum. Oh, belum menikah. Kalau boleh tahu ada keluhan apa Ibu? Kepala aku sakit seperti mau pecah, terus saya hilang perasa, terus ndak bisa cium bau apa-apa begitu dok. Kalau boleh tahu sudah sejak berapa lama Ibu? Sudah 3 hari dok. Sudah 3 hari. Kalau boleh tahu, untuk sakit kepalanya dari angka 1 sampai dengan 10, pada angka berapa Ibu? 6. Pada angka 6. Apakah sakit kepala ini mengganggu aktivitas dari Ibu? Iya. Ya. Kalau boleh tahu, selama Ibu sakit sudah 3 hari ini, apakah ada Ibu meminum obat-obatan? Mungkin dari puskesmas ataupun dari... Belum ada. Berarti sebelumnya Ibu belum pernah memeriksakan Iya. ke dokter ya? Untuk keluarga Ibu sendiri, apakah ada yang mengalami keluhan yang sama Ibu? Ada. Ada. Kalau boleh tahu siapa Ibu? Adik. Adiknya Ibu. Kalau adiknya Ibu sendiri sakitnya sudah berapa hari? 2 hari. Sama-sama dengan Ibu ya? Iya. Apakah Ibu dengan adiknya Ibu ada riwayat bepergian keluar kota? Ndak ada. Ataukah Ibu bekerja ya? Iya. Ibu bekerja di mana Bu? Di toko. Di toko. Untuk prokesnya sendiri, apakah Ibu melakukan prokes yang ketat seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak? Apakah Ibu melakukan itu semua? Tidak semua. Kalau boleh tahu, apa yang sering Ibu tidak lakukan dari 5M ini? Menggunakan hand sanitizer sama menggunakan masker. Ibu sering keluar dan bekerja tidak menggunakan masker. Nah, selanjutnya Ibu, untuk adiknya Ibu sendiri, apakah adiknya Ibu juga sama sudah bekerja? Belum. Belum bekerja. Kemudian Ibu ada gejala lain atau ada keluhan lain? Nggak ada makanan masuk, nggak ada rasanya. Makanan kalau selama Ibu makan tidak ada rasanya ya, sejak 2 hari yang lalu. Adiknya Ibu pun sama? Sama dong. Apakah Ibu ada sesak nafas Ibu? Ada dong. Ada sesak nafas. Kemudian Bu, untuk sakit kepalanya ini sendiri, apakah sakit kepala yang sebelah atau migrain atau sakit kepala yang luar biasa yang sampai keluar air mata dan sakit kepala yang benar-benar sakit seluruh area kepala? Sakit sebelah dok. Sakit, ada Bu sakit sebelah. Ulang-ulang. Untuk sakit kepalanya sendiri bagaimana Bu? Sakit sekali dok, sampai ingin mengeluarkan air mata. Sama halnya dengan adiknya Ibu ya. Iya. Nah Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama. Kita akan melakukan tensimeter. Di sini saya menggunakan tensi digital dikarenakan pada area klinik tidak ada tersedia untuk tensi RX. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap alat tensimeter yang akan saya gunakan. Di sini alat tensimeternya berfungsi dengan baik. Permisi Ibu, boleh tangannya Ibu?
180 dan ini normal. Permisi Ibu, boleh dilihat tangannya. Ibu, di sini saya akan melakukan perhitungan untuk pernafasan Ibu. Silakan bernafas seperti biasa, silakan rileks Ibu. Permisi Ibu. Di sini hasilnya 18 kali per menit dan ini didapatkan hasil yang normal. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan nadi. Permisi ya Ibu. Hasilnya sendiri 70 kali per menit dan ini hasilnya normal. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan suhu badan. Di sini saya menggunakan alat termogan. Permisi ya Ibu. Untuk suhu dari Ibu Andini sendiri 38,2 Celcius, di mana ini suhunya tinggi Ibu. Pengukuran suhunya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan toraks dan abdomen. Ibu silakan bernafas seperti biasanya. Saya akan melakukan inspeksi untuk melihat pergerakan dinding dada Ibu, apakah simetris antara kiri dan kanan ataupun tidak. Ibu silakan bernafas seperti biasanya Ibu. Dada Ibu simetris antara kiri dan kanan. Saya tidak melihat adanya keabnormalitasan pada saat melakukan inspeksi pemeriksaan toraks ini. Kemudian untuk bau nafas sendiri saya tidak mencium bau arsenik dan tidak mencium bau alkohol juga. Di sini pada pemeriksaan kali ini hasilnya normal. Itu saya akan melakukan palpasi dan auskultasi. Baiklah Ibu Andini, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu saya akan melakukan palpasi pada area abdomen Ibu. Permisi Ibu Andini. Palpasi pada 4 regio pada abdomen Ibu. Kemudian saya akan melakukan perfusi. Permisi Ibu Andini untuk menentukan batas separ. Pada area 4 kuadran untuk hasil perkusi pada Ibu Teddy, di sini hasilnya normal Ibu, karena saya tidak melihat adanya keabnormalitasan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan auskultasi. Baiklah Ibu Andi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Permisi. Ibu Andini, pada pemeriksaan kali ini hasilnya normal karena normalnya terdengar bunyi bising usus selama 15-20 kali per menit, dan di sini saya tidak mendengar adanya saya tidak melihat adanya keabnormalitasan pada pemeriksaan kali ini. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan oximeter atau SpO2. Silakan tangan Ibu. Permisi ya Ibu. Baiklah Ibu, untuk hasil dari SpO2-nya sendiri adalah 94%, di mana normalnya SpO2 itu adalah 95 sampai dengan 99%. Baiklah Ibu Andini, kita akan melakukan pemeriksaan tes Rampelit atau untuk menilai apakah ada PTQ pada area lengan tangan Ibu. Ini untuk tes untuk demam berdarah Ibu. Permisi ya. Boleh sebelah lagi Ibu. Pada area lengan tangan Ibu saya tidak melihat adanya peteki. Untuk hasil tes Rampelit untuk pemeriksaan demam berdarah ini hasilnya normal karena saya tidak melihat adanya peteki. Selanjutnya untuk bunyi paru Ibu juga tadi saat saya melakukan pemeriksaan itu normal karena saya tidak mendengar adanya rongki ataupun wheezing pada saat pemeriksaan. Kemudian untuk bunyi abdomen sendiri Ibu, seperti kita melakukan pemeriksaan tadi pada saat perkusi, bunyinya semua normal. Pada lian Ibu bunyinya Tiffany. Saya tidak melihat adanya keabnormalitasan pada saat melakukan pemeriksaan abdomen Ibu. Selanjutnya
Kalau dari hasil pemeriksaan dan tanda gejala yang ibu berikan, di sini diagnosis dari saya sementara waktu itu adalah COVID-19. Di mana untuk menentukan diagnosis kerja dan diagnosis akhir, kita harus melakukan 2 tahapan pemeriksaan lagi. Di mana ada pemeriksaan yang pertama, tes rapid antigen. Bila mana hasilnya reaktif, ibu akan kita lakukan pemeriksaan PCR. Bila hasilnya ternyata negatif, kita akan melakukan pemeriksaan darah, kemudian kita akan tetap melakukan pemeriksaan PCR untuk menjaga. Untuk pemeriksaan penunjang selanjutnya, apakah ibu bersedia? Ya, Dok. Baik. Untuk hasil dari pemeriksaan tes antigennya di sini 2 garis, di mana untuk 2 garis ini artinya reaktif. Namun untuk menentukan diagnosis akhir, kita menunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium atau hasil PCR tadi. Jadi kalau dari saya, ibu sebaiknya kita rawat inap untuk memberikan tata laksana yang lebih baik. Untuk isolasi mandiri bisa, namun untuk ibu isolasi mandiri, saya akan memberi resep obat untuk isolasi mandiri. Di antaranya ada acyclovir, ada Becomzet, ini ada zinc, dan untuk sakit kepala ibu tadi akan saya berikan obat asamofenamat, dan untuk demam ibu paracetamol. Nanti untuk penggunaan obatnya akan dijelaskan pada apoteker. Kemudian melihat dari keadaan ibu boleh untuk isolasi mandiri. Namun jika gejala semakin berat, silakan untuk kembali menghubungi saya. Saya setiap hari akan follow up ibu melalui telepon genggam. Jika gejala ibu semakin berat, silakan untuk menghubungi saya. Maka ibu akan kita akan melakukan penata laksanaan untuk rawat inap. Kemudian untuk tata laksananya non farmakologinya ibu silakan pada setiap pagi untuk melakukan menjemur badan selama 15 sampai 20 menit. Kemudian ibu tetap membuka ventilasi udara. Kemudian ibu jangan stres, ibu makan yang bergizi, makan yang cukup. Kemudian ibu, kalau dari saya, untuk adiknya ibu juga sama, kalau bisa silakan disuruh ke klinik Rumah Sakit Umum Tadulako ini. Kita akan melakukan pemeriksaan. Gejalanya bisa saja sama ibu, namun untuk penyakit belum tentu sama. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi ibu? Kapan hasil PCR saya keluar? Untuk hasil PCR itu ibu di Rumah Sakit Umum Tadulako 2 kali 24 jam. Untuk hasilnya sendiri akan di-email dari pihak staf dari Rumah Sakit Umum Tadulako kepada email ibu. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi bu? Dok, apakah obatnya diminum sampai habis atau bagaimana, Dok? Untuk obat panasnya sendiri, jika ibu sudah tidak panas, boleh diberhentikan ibu. Tapi untuk vitamin, zinc, dan antivirusnya silakan dikonsumsi sampai dengan habis. Jika pada resep ini obatnya sudah habis namun ibu belum sembuh, silakan untuk menghubungi saya kembali. Saya akan memberikan resep obat. Misi ibu, apa? Gak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Dok. Baik, terima kasih ibu. Sekian video pemeriksaan manajemen pasien dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.